Jika ditelusuri, kita akan menemukan ada bagian dalam Alkitab yang bercerita panjang lebar tentang sosok asing yang disebut-sebut oleh Yesus sebagai roh kebenaran, yakni dalam Injil Yohanes, yang dalam konteks ini diinterpretasikan oleh kalangan Kristen tradisional sebagai sosok yang sama dengan Roh Kudus. Yohanes mencatatkannya begini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat-ayat Yohanes ini dengan jelas menceritakan bahwa roh kebenaran adalah sebagai pembawa atau penyampai wahyu atau pengantar pesan dari Allah. Dijelaskan juga bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Allah tentu saja. Dengan kata lain, ayat-ayat tersebut dengan jelas mengisyaratkan bahwa roh kebenaran yang dipercaya sebagai Roh Kudus tersebut dipastikan tunduk dan patuh kepada Allah. Dan dengan sendirinya membuktikan bahwa ia bukan mitra yang setara dengan Allah. Ini masih ditegaskan lagi melalui penjelasan bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya. Sekali lagi, tentu saja dari Allah. Di samping itu, dijelaskan pula bahwa dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ini menyiratkan bahwa roh kebenaran adalah makhluk gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu pilihan Allah saja. Dari sini terlihat jelas bahwa roh kebenaran yang diceritakan oleh Yohanes tadi melaksanakan tugas yang sama dengan tugas malaikat Gabriel, yaitu menyampaikan wahyu atau pesan Allah. Dengan kata lain, ayat-ayat Yohanes tadi menyeratkan bahwa roh kebenaran adalah malaikat Gabriel, sosok yang selama ini dikira sebagai salah satu oknum Tuhan yang bergelar Roh Kudus. Artinya, jika Gabriel adalah penyampai wahyu dan Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka menjadi jelaslah bahwa Roh Kudus adalah sosok yang sama dengan Gabriel. Adapun tentang ucapan Yesus, Ia akan bersaksi tentang aku. Dalam Yohanes 15:26, maksudnya adalah bahwa roh kebenaran atau Roh Kudus atau malaikat Gabriel yang selama ini menyampaikan wahyu dan firman Allah kepada Yesus adalah roh kebenaran yang sama, yang juga akan menyampaikan wahyu dan firman Allah kepada pengganti Yesus tentang berbagai hal sehubungan dengan pengutusan Yesus kepada Bani Israel. Identifikasi Roh Kudus atau malaikat Gabriel dengan jelas dapat kita lihat dalam Alkitab hanya dengan mengontraskan dua ayat masing-masing dari Injil Matius dan Injil Lukas yang saling menjelaskan siapa sebenarnya pembawa pesan atau berita gembira dari Allah kepada Maria. Dalam Injil Matius, Gabriel dinyatakan dengan gelarnya, yaitu Roh Kudus, sebagai penyampai berita gembira kepada Maria.
Sedangkan dalam Injil Lukas, Gabriel hanya disebut namanya, tapi tetap dalam kedudukannya sebagai penyampai berita gembira kepada Maria. Perhatikan yang berikut ini. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lebih jelas lagi, identifikasi ini dapat dilihat dalam Al-Quran dengan mengontraskan 3 ayat yang masing-masing juga menjelaskan siapa sesungguhnya pembawa wahyu dan firman Allah pada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat pertama, Gabriel disebut dengan namanya, yaitu Jibril, sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat kedua, Gabriel disebut dengan gelarnya, yaitu Roh Kudus, sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada ayat ketiga, Gabriel disebut dengan julukannya, yaitu Roh Kebenaran, masih dalam posisinya sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 102. Katakanlah, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Roh Kebenaran. Singkatnya, sesungguhnya Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Jadi, sementara konsep ketuhanan Tritunggal dalam ajaran Kristen mendongkrak habis posisi Gabriel hingga melampaui batas dengan gelar baru sebagai Roh Kudus, sekaligus memaksanya pula menjadi mitra yang setara dengan penciptanya, yaitu Allah, Islam meneguhkan kembali keesaan Allah yang secara tegas menentang segala bentuk ideologi politeistik dan tetap melihat Gabriel atau Roh Kudus sebagai malaikat Allah yang bertugas untuk menyampaikan firman-Nya kepada segala makhluk. Padahal, jika Alkitab dicermati secara lebih teliti dan kritis, sebenarnya secara implisit Injil-Injil kanonik sendiri sudah membantah ketuhanan Roh Kudus, seperti diisyaratkan antara lain pada ayat-ayat berikut. Lukas pasal 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 67. Dan Zaharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Lukas pasal 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia, Yesus, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Markus pasal 3 ayat 29 dan 30. Perhatikan lagi Quran Surah Al-Baqarah ayat 97.
Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia, Yesus, berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bahkan, dalam kaitannya dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis lebih istimewa dari Yesus. Lukas menuliskannya begini. Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab ia, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dijelaskan dalam catatan Lukas bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi oleh Roh Kudus bahkan sejak masih di dalam rahim ibunya. Kita justru merasa prihatin kepada Yesus yang harus menunggu selama 30 tahun lebih sebelum akhirnya menerima Roh Kudus, yaitu ketika selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lihat Matius 3 ayat 16-17, Markus 1 ayat 10-11, Lukas 3 ayat 21-22, dan Yohanes 1 ayat 32. Nah, begitulah cerita yang sebenarnya. Jelas ya?